Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah. Di malam hari ini kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat luang waktu, sehingga kita dapat meluangkan, memanfaatkan kesehatan yang ada di dalam batang tubuh kita, memanfaatkan daripada luangnya waktu kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita seperti ini, silaturahim kita seperti ini adalah salah satu cara kita untuk mengamalkan satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menjalin tali silaturahim. Kemudian di dalam tali silaturahim itu diiringi dengan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan ibadah kita ini adalah salah satu pengamalan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua diakui beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj malam hari ini agak lain, agak spesial. Jadi kita bahas yang agak spesial juga. Kambing guling amrat. Biasanya kita yang kita bahas mungkin fikih, mungkin tentang hati, tentang kelakuan, adab sopan santun. Maka di malam hari ini insya Allah kita sedikit membahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kapan terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yaitu pada tahun ke-12 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi para ulama khilaf, ada yang mengatakan di tahun ke-9 kenabian, ada yang mengatakan di 11 kenabian, ada yang mengatakan di 12 kenabian. Tapi yang muktamad adalah ketika Nabi dalam kenabiannya sudah 12 tahun dalam kenabiannya, di situ yang muktamad atau para ulama bersepakat di sana bahwa ketika itulah Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kesimpulannya, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu berumur 40 tahun. 40 tahun. Maka ditambah 12, berarti Nabi masih di kota Mekah ketika itu diamnya atau tinggalnya, mukimnya. Maka ketika itu di tahun ke-12 kenabian, maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang luar biasa yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan peristiwa ini
Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keajaiban-keajaiban alam semesta, atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ketika itu melihat, terbelalak mata beliau dengan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ringkas cerita, setelah terjadi peristiwa Isra dari Mekkah ke Palestina, Mi'raj dari Palestina ke langit ketujuh dan ke aras terus sampai ke atas langitnya. Setelah kejadian itu, setelah Isra, setelah Mi'raj, setelah turun Nabi Muhammad ke bumi kembali dan membawa oleh-oleh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu, maka Nabi berkata ketika itu di tengah-tengah orang Mekah, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam kitab Nurul Yakin? Nah, itu ada dalam kitab Nurul Yakin, banyak dalam kitab-kitab sejarah diceritakan. Ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi ke alam dunia. Itu duduk bekasnya Nabi Muhammad SAW di samping Ka'bah ketika itu, belum panasnya itu belum hilang. Saking perjalanan itu cepatnya luar biasa. Bang Uji duduk loh. Pian duduk lo mau aja, nah pian japai, habis pian duduk tuh, pian japai bekas pantat, apalagi pantat Mas Ali ya kan? Panas lo Mas Ali kan? Hangat nah. Terus pian ke, misalnya ke pasar, terus ke sana, lalu balik lagi ke sini, pian pegang tempat itu. Kira-kira masih panas apa sudah dingin kira-kira? Sudah dingin kira-kira. Nah, ini perjalanan Nabi Muhammad SAW ini, di dalam riwayat dikatakan ketika Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Mi'raj, kalau Isra itu perjalanan bumi karena dari Mekah sampai ke Palestina, diperlihatkan beberapa keajaiban-keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas panjang biasanya mungkin sampai subuh belum selesai. Dari Palestina ke Mustawar namanya, sampai Nabi diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang diberikan nikmat dalam surga dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang diajab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dilihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantar kembali Nabi Muhammad ke dunia, diantarkan kembali ke tempat duduknya sebelum berangkat hangat, balik dari perjalanan tersebut masih hangat. Artinya perjalanan itu sangat singkat. Kalau orang ini, kalau kita sekarang tadi ulun ini misalnya malam sudah, ulun dia siang tadi di Banjar, ada ya? Ada. Ulun siang tadi berada di Banjar, sudah ya? Harus percaya, lemah imannya. Ya namun percaya pada kayu musyrik keluar. Kecuali pakai pesawat. Bisnya batas. Kalau sekarang kita mengaku demikian, kira-kira insya Allah percaya aja. Kenapa? Beli tiket pesawat PP. Jujur kira? Jujur kira? Jam 10 kita di samping. Berangkat kita ke Banjar, sampai di Banjar jam 11. Makan siang di Banjar makan. Habis makan siang balik lagi. Balik lagi ke samping. Terus orang bilang, siang tadi orang di Banjar. Percaya enggak? Percaya. Kenapa? Karena memang ada alat transportasi
yang kita tadi itu dengan akal kita ini bisa kita mencerna. Betul kira? Ulun ulun semalam ada di Mekah, hari ini ada di Sempit. Percaya? Belum. Kada percaya nama silau Kada yakin kenanya nih. Samanya belum nyampe. percaya ada mau iman? Nah, percaya. Orang kuat imannya itu. Perjalanan Mekah ke Indonesia ini cuma 12 jam. 12 jam, 13 jam lah anggap. Jujur lah. Nah, jadi kalau ulun mengaku kemarin ulun di Mekah, hari ini sudah ada di Sampit, percaya? Percaya. Kenapa? Karena ulun memakai alat transportasi yang akal kita ini bisa menerima. Betul. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi dikembalikan ke kota Mekah. Saat itu, setelah perjalanan dahsyat itu, Nabi mengumpulkan manusia ketika itu. Ya masyarakat Quraisy, halumu. Wahai masyarakat Quraisy, kumpul. Aku ada yang ingin aku ceritakan kepada kalian. Maka setelah kumpul, bubuhan abu-abuan kumpul. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, ini Abu. Kumpul mereka. Maka ketika itu setelah kumpul abu-abuan, petinggi-petinggi orang-orang Quraisy ketika itu, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, Sayyidina Abu Bakar ketika itu ikut kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi ceritakan bahwa aku tadi dibedah dadaku, kemudian aku dinaikkan ke sebuah kendaraan yang luar biasa cepatnya, namanya Buraq. Kemudian aku dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian aku melewati tempat-tempat bersejarah, tempat kelahirannya Nabi Isa, tempat Bukit Tursina, tempat kuburnya Masyidah. Terus sampai ke Palestina. Di Palestina aku berkumpul dengan para nabi dan rasul, sampai naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bahkan ketika itu aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Giling-giling kepala umat. Kira-kira andai zaman dulu adalah pesawat, misalnya kan usah kita membahas tentang Mi'rajnya aja, tentang Isra'nya aja, perjalanan buminya aja, antara Mekah ke Palestina itu jaraknya itu sekitar 1.500 kilo, 1.500 kiloan kalau ada salah. Ditempuh dengan perjalanan kilat, yang mana ketika itu di zaman itu 1.400 tahun yang lalu, ketika itu tidak ada alat transportasi yang canggih. Apa yang ada? Cuma onta, kuda, ada mobil Fortuner, ada. Apalagi kayak mobil perambat nang kanal itu ada. Sigra belum tercipta. Belum. R3. Jadi akal orang ketika itu, kalau dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang mendustakan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang tidak mungkin. Ketika itu bertanyalah mereka orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, kalau memang benar engkau barusan ke Palestina, aku tidak percaya. Kata Nabi, apa yang perlu aku buktikan di Palestina? Kemudian kata mereka, kata orang-orang kafir Quraisy yang pernah berdagang ke Palestina, mereka mengatakan dan ingin mengetes apakah benar apa yang disampaikan Muhammad. Lalu
Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau memang benar engkau ke Palestina tadi, coba bagaimana sifat atau bagaimana hiruk pikuk daripada pasarnya Palestina bagaimana? Lalu terangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasar Palestina itu begini, kata. Kemudian ada jalan perempatan, ada pertigaan, kemudian ada orang yang begini. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu, yang mana mereka tidak mempercayainya sebenarnya dan tidak masuk akal oleh mereka. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW benar. Oh betul. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad betul. Apakah memang betul dia terbang ke sana? Tapi tidak mungkin. Karena tidak ada alat transportasi yang bisa sekejap itu sampai ke Palestina, tidak ada. Terus kata Nabi, apalagi yang engkau ingin tanyakan tentang Palestina? Bagaimana orang-orangnya di Palestina? Kata baik. Lalu dijawab sama Nabi, orang Palestina itu begini. Bahkan kata Nabi Muhammad, ada beberapa pedagang dari kota Mekah, aku lihat ketika aku Isra, aku melintasi mereka sedang menuju Palestina. Dan jumlah orangnya sekian. Ternyata benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini benar. Tapi apa tanggapan mereka? Muhammad, kamu dusta. Kami tidak percaya dengan perjalanan ini saja, kami tidak percaya denganmu, apalagi perjalanan langitmu. Kami tidak percaya. Ya sudah, ada apa-apa, kata Nabi Muhammad SAW. Yang penting aku sudah menyampaikan bahwa aku ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku diperintahkan bersama dengan umatku orang yang akan beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad, untuk sholat 5 waktu. Maka siapa yang membenarkan, awal pertama orang yang membenarkan Isra Mi'raj ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi gelar dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit hikmah yang kita ambil. Sebenarnya sudah banyak sebenarnya sudah mengisahkan sebenarnya ini. Kemudian kita ambillah sedikit hikmahnya, bahwa orang sekelas Nabi Muhammad SAW saja yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diragukan lagi, yang mana kedekatannya bahkan dirinya maksum dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dirinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Tapi dengan perintah Allah tetap beliau mengerjakan. Dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, engkau aku jamin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam surga. Tapi ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 5 waktu, maka apakah dengan Allah menjamin tadi Nabi tidak mengerjakan sholat 5 waktu? Tidak. Tetap Nabi kerjakan sholat 5 waktu sampai sakitnya, bahkan sampai meninggal. Tetap sholat 5 waktu. Kita umatnya, hendaknya kita pun demikian. Bagaimana sibuknya kita, bagaimana berdosanya diri kita ini, bagaimana kotornya diri kita ini, maka usahakan untuk selalu sholat, untuk selalu mengerjakan sholat. Ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW walaupun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengerjakan sholat. Kenapa? Karena mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang kedua, bagaimanapun Nabi Muhammad SAW
meyakinkan kepada manusia, kepada orang-orang, maka pasti akan ada dua tanggapan. Maka pasti ada dua tanggapan. Tanggapan yang pertama, kalau dia tadi itu cinta dengan orang yang memberikan nasihat kepadanya, maka insya Allah dia akan menerima. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana perjalanannya, dan ada kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW, maka kebenaran itu akan menjadi mutiara di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bagaimanapun kita memberikan sesuatu yang lebih kepada orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada kita, maka tidak akan berharga apa-apa di hadapannya. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan orang-orang kafir Quraisy, walaupun Nabi Muhammad SAW itu benar apa yang beliau katakan, dan itu tercantum dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, tapi ketika ada kebencian di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW, maka kebenaran itu tidak akan ditangkap oleh mereka, dan mereka selalu di dalam hatinya dengan kebenciannya menyalahkan kebenaran itu, bahwa kebenaran itu bohong adanya. Oleh karena itu, dalam hidup kita di masyarakat, dalam hidup kita dalam bertetangga, maka biasa saja ketika ada orang yang membenarkan, orang yang solid dengan kita, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang membenci kita, ya sudah, sabar saja. Nabi saja sekelas Nabi Muhammad SAW ada yang membenarkan dan ada juga yang mendusta. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir umur sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis kita ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadinihi صالحة في سر الفاتحة. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفع بها لك على الدرجات وتبلغنا بها صوابات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا عظيما وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها من هدية الوصول إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائنا وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وعلى آله الصحابة القرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين القراء الكاسرين الأساتذة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أولياء والشهداء والصالحين وخصوصا له حجيم اليوم بن
wa hajjah Salim binti Mulyorjo wa Rubiyah binti Mulyorjo wa Hadisatinam binti Resukawiro. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ja'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufra min afarin nira. Allahumma in kanu muslimin fazid bi ihsanin wa in kanu muslimin faghfir lahum wa tajawaz sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kullu yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah. Al-aman min zawal iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Apabila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.